Kalau misalnya bisnis online, kira-kira kalian harus punya kenalan orang dalam atau enggak nih? Kalau misalnya belum ada kenalan orang dalam, apakah susah untuk berkembang tokonya? Nah guys, welcome back with me, Rio Gandhi guys. Jadi gue udah lepek banget, karena sekarang udah jam 2 subuh ya, 2 lewat, dan gue belum gunting rambut juga. Dan anyway, gue pengen bahas nih mengenai orang dalam ketika kita jualan di online. Kira-kira dengan kita ada kenalan orang dalam itu seberapa pengaruh sih kalau misalnya kita bisnis online? Kalian pernah denger gak kayak misalnya, oh gue ada kenalan orang dalam nih, oh gue ada kenalan orang dalam nih, jadi toko gue bisa lebih cepat naik dan sebagainya. Kira-kira itu bener gak? Dan orang dalam yang seperti apa sih yang memang bisa membantu kita dalam bisnis online? Nah, jadi memang pada dasarnya ketika kita bisnis, baik bisnis online, bisnis retail, bisnis apapun lah, kalau misalnya kalian ada kenalan yang bisa membantu bisnis kalian, itu akan jauh lebih bagus. Tapi yang jadi masalah adalah yang dibantu tuh yang kayak gimana, modelannya yang kayak gimana. Apalagi kalau misalnya kita bahas spesifik, itu lebih ke bisnis online. Siapa yang mau bantu kita nih, para kaula-kaula yang baru mulai tokonya, atau mungkin produk yang baru diupload yang masih baru banget, siapa mau bantuin biar cepet laku? Apa keuntungannya buat mereka gitu loh. Ingat ya, jadi kita bekerja itu tidak sendiri. Walaupun ketika kalian memulai bisnis kalian berjuang sendiri, tapi ujung-ujungnya kalian itu tidak akan berjuang sendiri. Karena kalau misalnya kalian berjuang sendiri terus sampai nanti, lemes ya. Badan lemes, otak sakit, mata ngantuk, dan sebagainya. Pokoknya ya kalian nggak mungkin bekerja sendiri lah. Jadi memang kalau misalnya jualan online kan kalian yang ngurus semua sendiri. Dari pengurusan toko, editing, marketing, analisa. Bahkan kalau belum punya tim, kalian juga yang harus mengurus packing orderan kalian. Maka dari itu, gue akan lanjut pembahasan ini. Tapi guys, seperti biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dulu guys sebelum kalian melanjutkan nonton video ini lebih lanjut. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya mengenai ordal. Orang dalam. Relationship Manager. Kira-kira toko kalian sudah memiliki RM belum? Relationship Manager. Kalau misalnya kalian nggak tahu, RM ini berfungsi untuk membangun toko kita agar lebih berkembang lagi. Namun sekitar 2014 sampai 2018, RM itu tidaklah sulit untuk didapatkan. Namun makin sekarang, kok makin sulit ya didapatkan. Nah jadi entah karena SDM dari pihak marketplace udah berkurang, atau mungkin dia sudah mengikis divisi dari RM, atau kenapa gue nggak mengerti lah. Kok RM ini makin lama makin sulit untuk didapatkan. Padahal tadi gue bilang, dari 2014 sampai 2018 itu biasanya kayaknya gampang banget untuk didapatkan. Bisa langsung kontak, langsung dapet. Atau banyak orang yang langsung menghubungi kita. Kalau sekarang boro-boro, meskipun toko kalian sudah gede banget omsetnya, toko kalian sudah banyak banget orderannya, tapi belum jadi jaminan RM bakal menghubungi kalian. Dan ini yang menyebalkan menurut gue ya. Kenapa kalian tidak touch kita para seller? Padahal kita para seller itu bisa kasih lu omset lebih loh. Kita bisa kasih kalian order lebih banyak loh. Kita butuh RM. Tolong ya pihak marketplace, perbanyak RM lagi. Dan coba perhatikan RM-RM kalian kalau sudah ada. Banyak banget toko-toko yang belum disentuh. Jadi RM itu memang sulit didapatkan. Nah cuman memang ada kok. Sampai hari itu RM masih ada. Cuman mungkin ada beberapa toko yang tidak, ya kurang diperhatikan lah ya. Jadi meskipun tokonya udah gede, tapi tetap tidak hubungi oleh RM, dan itu menurut gue agak menyedihkan ya, padahal sayang banget. Apalagi klien-klien gue, rata-rata omsetnya udah pada gede-gede. Kenapa kalian tidak menghubungi? Sayang banget gitu loh. Kalian bisa mendapatkan omset lebih gede dan order lebih gede karena kalian menyentuh klien-klien gue. Tapi why? Memang kegunaan RM itu apa sih? Jadi memberitahu promosi marketplace. Yang kedua, memberitahu update terbaru. Yang ketiga, membantu mengurus keluhan kamu-kamu ini yang suka dapat komplain. Dan banyak hal lah pokoknya. Tapi RM juga dilihat dari kinerjanya, karena ada juga RM yang tidak membantu mengenai keluhan. Cuman RM bisa memberikan penawaran promosi yang berbayar aja. Namun tetap aja, punya RM ini akan membantu hidup kamu ketika bisnis online. Karena kebetulan gue seller mentor Shopee juga, jadi gue ada kenalan nih. Dan banyak klien gue memang yang ada RM, ada juga yang tidak ada. Nah, jadi gini guys, RM itu menurut gue terbagi atas dua ya. RM yang bener-bener bekerja, dan RM yang kayaknya status doang RM tapi tidak membantu apapun. Ada juga RM yang bisa membantu problem-problem kalian nih, masalah-masalah kalian. Tapi ada juga RM yang tidak bisa membantu urusan kalian, tapi bisa memberikan informasi-informasi promosi yang harus kalian submit.
dan rata-rata itu promosi yang berbayar sih. Nah, kadang-kadang kan kita suka mendapatkan customer yang unik ya. Saking uniknya aja gue sampai kesel banget pengen siram PC atau laptop gue pakai kopi. Nah, mungkin RM itu bisa membantu kalian dalam hal ini juga. Jadi ya kadang-kadang kita kalau jualan online kan suka mendapatkan customer yang unik-unik ya, yang menyebalkan, yang suka kasih bintang 1 tanpa ulasan, atau mungkin kasih bintang 1 karena entah apa yang ngebuat lu kayaknya punya rasa sakit yang entah dari siapa, tapi dikasihnya ke seller gitu bintang 1-nya. Terus lu marah-marah kayak agak nggak jelas gitu. Nah, fungsinya RM itu bisa membantu untuk mengurus tipikal-tipikal masalah-masalah yang kayak gini nih, yang tijel-tijel gitu loh. Yang kedua, customer relation. Susah-susah gampang sebenarnya kalau kita mau mendapatkan SDM yang cocok untuk kebutuhan kita. Susah banget juga untuk meng-hire atau merekrut orang-orang yang sekiranya bisa membantu kita untuk membangun brand kita, produk kita, atau toko kita biar makin berkembang. Nah, cukup sulit ya untuk menemukan orang-orang yang mau diajak berkembang bersama. Nah, jadi untuk customer relation atau customer yang bisa membantu hidup kalian dalam bentuk chat lah ya, itu CS lah. Itu lumayan sulit guys. Apalagi kalau misalnya toko kamu belum terlalu besar, atau mungkin profit kalian dalam hal lain itu, misalnya profit kalian lebih ke untuk nyetok barang nih, belum bisa untuk ngegaji karyawan. Nah, kalian belum bisa hire SDM khusus CS, namun CS ini membantu juga untuk kehidupan di bisnis online kalian. Jangan sampai kayak gini nih kasusnya. Banyak banget kejadian-kejadian yang ngebuat produk kalian atau toko kalian jadi nggak maksimal karena kalian itu mendapatkan CS yang tidak jelas. CS ini sebenarnya salah satu tips buat kalian juga biar closing orderan lebih banyak loh. Jadi yang pertama membantu closing customer, yang kedua menawarkan promo atau produk lain, yang ketiga meningkatkan ulasan dan rate tinggi, dan yang keempat membantu evaluasi kekurangan toko kamu. Jadi dia kan yang tahu nih kondisi di lapangan CS-nya kayak gimana. Nah, jadi kalau misalnya CS itu kan suka membalas chat-chat customer. Nah, biasanya kadang-kadang dia tahu nih problem-problem yang sering ditanyakan customer tuh apa. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi kita. Kita harus upgrade apa nih di toko kita supaya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sama atau mungkin keluhan-keluhan dari customer. Jadi otomatis kita bisa closing order lebih banyak, rating jadi bagus, bintang 4, bintang 5, dan kita tahu keluhan customer. Dan itu bagus banget. Tapi balik lagi, kalau misalnya buat kalian yang profitnya belum cukup, atau mungkin masih belum menemukan orang yang tepat, ya sebisa mungkin kalian bisa mendapatkan CS karena itu lumayan penting. Ada juga tipikal owner langsung turun terjun untuk ngebalasin chat biar lebih bagus, itu juga boleh. Tapi kan sometimes kalian juga lelah ya. Kan kalian harus banyak yang harus diurusin, banyak hal yang harus kalian kerjakan karena pada dasarnya owner mengerjakan semuanya sendiri. Ya, semoga kalian bisa cepat-cepat mendapatkan SDM yang cocok dan toko kalian bisa berkembang supaya dapat nih SDM yang bagus. Yang ketiga, ally. Kadang kita juga perlu loh punya teman yang bisnis online, tapi yang baik ya, yang tidak menusuk dari belakang lah intinya. Nah, punya teman bisnis online itu termasuk ordal juga teman-teman sebenarnya. Karena orang dalam dari segi pertemanan itu sangat-sangat bagus, apalagi yang jualannya sama nih. Sorry, bukan jualan sama, tapi bisnis yang sama, bisnis online. Kita kadang bisa sharing mengenai pengalaman-pengalaman, baik pengalaman yang terjadi di gua, atau pengalaman yang terjadi di teman gua. Itu kita bisa saling sharing, jadi kita saling tahu supaya kalau misalnya terjadi masalah yang sama, kita tahu harus ngapain, atau kita bisa cari dia. Nah, kayak gue nih pribadi, gue punya teman-teman yang bisnis online. Dan bahkan klien-klien gue pun udah gue anggap sebagai teman gue. Kita sering banget ngobrol dan sharing-sharing, curhat-curhat. Jadi kadang-kadang banyak cerita-cerita dari klien gue yang gue belum pernah denger dan gue bisa tahu. Dan gue bisa sharing juga nih cerita gue ke klien gue. Jadi ini menurut gue sesuatu yang menyenangkan ketika lu punya circle atau punya ally atau punya komunitas yang bisnis online semua. Tapi dengan catatan, teman yang tidak menusuk. Karena teman yang menusuk sangat-sangat menyebalkan, tiba-tiba dia bisa menusuk lu, tiba-tiba dia bisa menghancurkan toko lu, atau bisa mungkin mencolong ide lu. Jadi, hati-hati juga dalam memilih pertemanan dalam bisnis. Ya, termasuk bisnis online juga. Nah, jujur, kalau misalnya kalian punya teman bisnis online, terkadang, ini yang gue rasakan ya, teman-teman boleh juga komen kalau misalnya teman-teman kalian juga ada yang bisnis online juga. Terkadang ketika kita punya bisnis online teman, itu kadang kita jadi semangat juga teman-teman. Jadi kayak kita mendapatkan spiritnya mereka. Entah kenapa kalau kita sharing, kita habis sharing, habis ngobrol, kita jadi tambah semangat. Meskipun sebenarnya tidak ada keuntungan juga buat kita. Kita hanya sebatas sharing aja, sebatas ngobrol.
Tapi kita dapat burningnya, dapat semangatnya, dan itu menurut gue yang cukup menyenangkan ya ketika kita bisa bersosialisasi dengan sesama bisnis online. Nah guys, itu adalah orang dalam yang harus kamu tahu guys. Jadi ketika kita bisnis online, pastikan kita juga harus selalu jangan terlalu maunya sendiri guys. Kadang-kadang kita juga butuh orang. Kita kadang-kadang juga harus butuh komunitas. Kita kadang-kadang juga butuh mentor dan sebagainya supaya kita tidak sendirian. Dan kadang justru kalau kita bisnis, kita butuh burning, butuh spirit, butuh semangat. Walaupun balik lagi, ada dan tidak ada untungnya buat kita, tapi itu bisa membangun ya spirit kita lah. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan kalian boleh komen juga kalian pengen request video apa. Anyway, gue ada beberapa video baru yang menurut gue pembahasannya cukup menarik. Nanti akan gue upload. Jadi, pastikan kalian jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Rio Gandhi, peace out.